Pangeran Jayakusuma. Sebuah serial drama radio yang dipersembahkan oleh Teater Sanggar Cerita dan Sanggar Prativi bekerja sama dengan PT Bayer Indonesia. Kisah yang mengungkap sebagian sejarah tanah Jawa ratusan tahun yang silam. Kisah yang ditulis oleh Herman Pratikto kini muncul kembali dalam bentuk drama radio. Naskah disusun dan diolah oleh S. Tijab. Teknik dan montase Rudi Tinangon dan M. Pranoto. Sutradara E.W.S. Yuwono. Oh, kemana anak itu? Kasihan. Seharusnya aku memaafkannya. Tentu dia sangat menderita. Kusuma! Jaya Kusuma! Ini aku, bibimu. Kembali Jaya Kusuma. Jangan-jangan dia mulai nakal. Jangan-jangan dia tahu aku kembali dan bermaksud membuatku terkejut. Awas kau Kusuma, jangan mempermainkan bibimu ya. Aku tahu, pasti kau bersembunyi di dekat ruangan lukisan itu. Kemana perginya Bibi? Sekarang sudah malam yang kedua, dan belum ada tanda-tanda aku bisa menyusul kepergiannya. Aku harus bisa menemukannya. Bibi harus kutemukan dan kubawa kembali ke Gua Kapakisan. Kulihat ada sebuah cahaya pelita di kejauhan sana. Barangkali aku bisa menanyakan pada seseorang. Siapa tahu mereka melihat Bibi berjalan melintasi daerahnya. Maaf, aku mau bertanya. Bertanya soal apa? Barangkali kau melihat seorang wanita berjalan di sekitar tempat ini. Dia lebih muda dariku. Dia berpakaian putih-putih, rambutnya panjang. Dia siapa? Dia bibiku. Aku telah berbuat salah padanya, hingga dia kesal dan kabur. Kau tidak melihatnya? Ya, tidak. Aku tidak melihatnya. Memang tadi pagi aku berpapasan dengan seorang wanita muda dan cantik. Dia juga berpakaian putih-putih dan berambut panjang. Nah, barangkali itu bibiku. Ke arah mana dia pergi? Bukan. Dia bukan bibimu. Aku tahu pasti. Karena yang kujumpai tadi adalah seorang wanita gila. Darah Pangeran Jayakusuma menggelegak mendengar penghinaan itu. Maka sementara orang itu masih tertawa-tawa dengan girangnya, Pangeran Jayakusuma duduk di hadapannya sambil berusaha menekan luapan amarahnya. Itu gelas minumku. Itu minuman yang kupesan. Kau berani meminumnya? Kenapa tidak berani? Aku haus. Aku baru saja berjalan jauh. Kurang ajar. Kau telah merendahkan aku. Kau rupanya tidak tahu siapa diriku. Apa perlunya aku tahu siapa kau? Banyak manusia macam dirimu kutemui di mana-mana. Kau tidak ada istimewanya apa-apa. Tutup mulutmu, keparat. Namaku Wiragati. Kalau kau mau tahu, hampir di seluruh desa ini, sampai ke desa-desa lain di bawah sana, mengenal dengan baik siapa Wiragati. Kau jangan main-main anak muda. Kalau tidak ingin pulang tinggal nama. Kalau begitu maaf Pak Wiragati. Aku memang belum mengenalmu. Tapi bagiku kenal ataupun tidak, apa bedanya?
Apa kau punya nyawa rangkap berani ngomong begitu di depanku? Bawa sini gelas itu dan minuman itu. Aku yang memesan tadi. Oh, rupanya kau juga merasa haus, Pak Wiragati. Silakan minum. Oh, sayang sekali, gelasmu pecah. Kurang ajar. Rupanya kau mau membuat gara-gara denganku, anak muda. Aku tidak sengaja. Soalnya kau membuatku gugup. Maaf saja. Kau cium dulu telapak kakiku. Baru Wiragati akan memberi maaf. Ayo, kerjakan. Masa harus begitu, Pak Wiragati? Aku belum pernah mencium telapak kaki seseorang. Kerjakan. Atau aku akan memaksamu, anak muda. Rupanya kau suka menggunakan kekerasan. Baiklah. Telapak kaki sebelah mana yang ingin kucium, Pak Wiragati? Dua-duanya. Iya, dua-duanya. Tangan Pangeran Jayakusuma bergerak ke arah kaki Wiragati yang masih tertawa-tawa kesenangan. Mendadak, tangan itu menjepit kaki Wiragati dengan kuat sekali. Ada. Apa yang kau lakukan ini? Lepaskan. Aduh. Nah, akan kulepaskan. Waduh, kurang ajar kau, anak muda. Kau telah membuka persoalan denganku. Bagaimana, Pak Wiragati? Enak bukan ciumanku? Apakah kau ingin aku mengulanginya sekali lagi? Bagaimana? Kau masih penasaran? Mengapa diam? Kau kira aku sudah kalah? Kau jangan sombong, anak muda. Tunggu! Ada apa, Kakang Wiragati? Kenapa kalian ribut-ribut di sini? Anak muda ini kurang ajar sekali, Adi Janapati. Dia rupanya belum kenal baik siapa kita. Sudahlah, Kakang. Tidak ada gunanya ribut dengan anak muda ini. Maafkan kalau kawanku ini tadi telah berbuat kasar padamu, anak muda. Iya, tentu akan kumaafkan. Aku pun tidak senang ribut-ribut. Tapi kawanmu itu benar-benar keterlaluan. Kalau boleh kami tahu siapakah anak muda ini dan bermaksud pergi kemana? Kalian tidak perlu tahu siapa namaku. Soal tujuan pun aku belum punya kepastian. Aku hanya sekedar berjalan ke sana kemari mencari bibiku. Saya lihat kok capek sekali, anak muda. Mengapa tidak menginap saja di penginapan saya ini? Oh, jadi rumah ini milikmu? Kau yang punya rumah penginapan ini? Iya, akulah pemiliknya. Kalau Tuan mau menginap, masih ada banyak kamar yang kosong. Mari, saya antarkan. Malam itu, Pangeran Jayakusuma memutuskan untuk menginap di rumah penginapan tersebut. Udara dingin dan malam telah larut. Namun Pangeran Jayakusuma belum juga terlena. Mendadak dari ruangan sebelah, dia mendengar suara orang bercakap-cakap lirih. Aku masih bingung, Bi. Aku belum tahu kemana arah tujuan perjalanan kita ini. Bagaimana kalau kita pergi ke kota raja? Banyak yang bisa kita lakukan di sana. Boleh juga. Aku setuju, Bi. Yang penting kita pergi sejauh-jauhnya dari daerah tempat tinggal kita ini. Aku mendengar suara langkah-langkah menuju kemari. Jangan-jangan orang itu tadi. Aku memang mencurigainya, Bi. Nampaknya bukan orang baik-baik. Maksudmu laki-laki berandal yang bernama Wiragati itu? Iya, tadi aku hampir marah. Sudah hampir meledak waktu dia menyentuh pipimu, Bi. Dia pikir aku ini siapa? Alah, tidak usah dilayani. Aku tidak ingin sesuatu menimpa dirimu. Lebih baik kita mengalah saja. Ya, tapi aku tidak bisa membiarkan dia menggodamu seenak perutnya. Siapa? Aku, Janapati, pemilik rumah penginapan ini. Mau apa dia malam-malam begini mengetuk pintu? Kita lihat saja. Hati-hati. Mengapa lama sekali membuka pintunya? Ada keperluan apa? Begini. Lebih baik kau terus terang saja. Apakah wanita itu istrimu? Ya, dia istriku. Jangan bohong. Sungguh, dia istriku? Kalau tidak percaya, tanya saja.
langsung sama orangnya. Benar, kok istrinya? Iya, benar. Aku tidak percaya. Mana ada seorang suami memanggil istrinya dengan bibi. Nah, apa katamu sekarang? Jangan kalian kira aku tidak tahu siapa kalian berdua ini. Berita itu telah tersebar luas sampai ke seluruh pelosok desa. Berita apa? Mereka, orang-orang mengatakan ada sepasang pelarian. Seorang laki-laki dan seorang perempuan, seorang bibi dan keponakan sendiri, telah berbuat cabul dan sekarang menjadi pelarian. Bukankah berita ini benar? Dan bukankah kalian yang mereka maksudkan? Tidak, itu fitnah, bohong. Aku akan membuktikannya bahwa berita itu bukan fitnah. Sekarang kalian ikut aku ke balai desa. Tidak, aku tidak mau. Kalau kau keberatan kami menginap di rumahmu, kami akan mencari penginapan lain. Ayo, kita pergi saja. Tunggu. Tidak semudah itu kalian pergi dari rumahku ini. Sebenarnya soal berita itu, aku tidak ambil pusing. Aku tidak akan turut campur. Kalian boleh saja menginap di rumahku. Dan aku tanggung aman. Tapi, tentu saja ada persyaratannya. Uang? Oh, tidak. Aku tidak silau oleh uang. Lalu apa yang kau minta? Baiklah. Rupanya kau belum menangkap juga isyarat yang kuberikan. Apa yang kau minta dari kami? Katakan. Aku minta bibimu itu. Kurang ajar. Bedebah. Laki-laki kotor. Aku bukan pelacur, tahu? Siapa yang mengatakan kau pelacur? Bukan. Kau memang bukan pelacur. Kau hanyalah seorang wanita cantik, bertubuh montok, yang tidak boleh kami biarkan berlalu begitu saja di malam yang dingin dan sepi ini. Jangan harap kau bisa menyentuh dia. Bibiku ini. Mengapa tidak bisa? Lihat. Aku sudah menyentuh. Kurang ajar. Kau telah memukulnya. Kau benar-benar manusia berhati binatang. Mulutmu berdarah. Kau terluka. Ayo, minggir. Biar ku hajar laki-laki temanmu bermain cakbul itu. Ayo, minggir. Tidak. Ayo, Adi Janapati. Kita ringkus dulu pemuda itu. Baru kita sikap wanitanya. Tunggu. Kalian mengganggu tidurku saja. Apa yang kalian lakukan malam-malam begini? Keparat. Kau lagi. Mau apa kau ikut campur? Tuan, bukankah Tuan yang pernah menolong kami? Iya. Dan kali ini pun aku akan menolong kalian. Apa kalian masih akan meneruskan rencana kotor ini? Mereka inilah yang kotor. Mereka melakukan perbuatan tidak senonoh. Dan sekarang bermaksud kabur dari daerah tempat tinggalnya. Biar saja. Itu urusan mereka. Mengapa lalu kalian ikut-ikutan mau berbuat kotor? Dengar. Aku tidak akan membiarkan kalian mengganggu mereka. Dan aku tak sudi kalian mengganggu tidurku malam ini. Rumah penginapanmu ini akan kujadikan karang abang. Akan kubakar kalau sampai kau membuat gara-gara denganku. Terima kasih, Tuan. Tuan telah menolong kami untuk kedua kalinya. Hanya secara kebetulan saja kita bertemu. Agaknya mereka tidak berani lagi mengganggu. Memang sejak kami datang, kami sudah mencurigai orang yang bernama Wiragati itu. Sebenarnya hendak kemana, Tuan? Iya, kelihatannya Tuan lelah sekali. Tuan kelihatan murung sekali. Itu urusan pribadiku. Kalian tidak perlu tahu. Oh iya. Bagaimana kabar bibi Tuan? Apakah dia sehat-sehat saja? Iya, dia baik-baik saja. Kami merencanakan pergi ke kota raja. Barangkali di sana kami bisa hidup tenang. Iya, mudah-mudahan saja begitu. Mudah-mudahan kalian bisa hidup sebagai suami istri dengan tenang dan bahagia. Nah, selamat malam. Aku mau meneruskan tidurku. Selamat tidur, Tuan. Dan sekali lagi, terima kasih atas pertolongan Tuan. Sudahlah. Lebih baik kalian istirahat. Dan kalau bisa, besok pagi segera pergi meninggalkan tempat ini. Mereka tentu akan bercerita pada orang-orang di sekitar sini. Dan tentu itu bisa membahayakan pelarian kalian.
Ya Tuan, kami akan menuruti anjuran Tuan. Kami akan segera meninggalkan tempat ini sebelum matahari terbit. Benar, pagi-pagi sekali, pemuda desa dan bibinya itu sudah pergi diam-diam meninggalkan rumah penginapan. Waktu menengok kamarnya, kamar itu sudah kosong, dan Pangeran Jayakusuma segera berlari menuju ke ruangan depan. Janapati, pemilik rumah penginapan, tidak ada di sana. Pangeran Jayakusuma terpaksa membayar sewa kamar pada salah seorang kepercayaannya. Dari orang itu, dia mendengar bahwa Janapati semalam tidak tidur di rumah. Perasaanku tidak enak. Jangan-jangan terjadi sesuatu atas diri mereka. Dua orang yang tengah dimabuk cinta itu. Pangeran Jayakusuma bergegas meninggalkan rumah penginapan setelah membayar uang sewa kamarnya. Matahari telah berubah warna menjadi putih menyilaukan dengan sinarnya yang menghangatkan. Pangeran Jayakusuma melangkah ringan, walaupun hatinya merasa tidak enak. Dia amat mengkhawatirkan keadaan dua orang desa yang bermaksud melarikan diri ke kota raja. Dan ternyata kekhawatirannya itu cukup beralasan. Setiba di suatu tempat yang agak terlindung, dia terpaksa menghentikan langkahnya. Di depannya telah berdiri menunggu serombongan orang-orang berkuda. Agaknya Janapati dan Wiragati masih penasaran. Kemudian mereka mengerahkan begundal-begundalnya untuk mengeroyok aku. Baiklah, aku tidak akan mundur. Tapi biarlah mereka yang mulai lebih dulu. Ada maksud apa kalian menghadang perjalananku? Jangan pura-pura menjadi orang bodoh. Tentu kau belum melupakan peristiwa semalam, bukan? Apa kau masih penasaran, Wiragati? Sudah aku katakan, jangan sekali-sekali kau berani membuat persoalan dengan Wiragati. Nah, sekarang kau lihat sendiri. Mereka adalah orang-orang kepercayaanku. Mereka semua telah sepakat untuk meringkusmu, anak muda. Sebentar. Soal kalian bermaksud meringkus aku, itu mudah saja. Aku tidak akan mundur ataupun lari. Tapi sebelumnya aku ingin tahu dulu, apa yang telah kalian lakukan terhadap dua orang kawanku menginap semalam? Oh, dua orang pelarian itu. Bibi dan keponakan yang telah berubah cabul itu maksudmu? Rupanya kau bangun kesiangan, anak muda. Iya, aku memang bangun kesiangan. Karena itu, agak buru-buru meninggalkan penginapanmu, Janapati. Maaf, aku tadi terpaksa membayar sewa kamar pada orang kepercayaanmu. Karena katanya kau tidak tidur di rumah semalam. Ya, aku memang jarang tidur di rumah. Anak muda, kau tidak usah memikirkan lagi tentang nasib dua orang kawanmu itu. Mengapa? Mereka kawan yang baik. Kukatakan kau tidak usah turut campur. Karena sekarang ini keadaan mereka sudah cukup aman. Apa maksudmu dengan aman, Wiragati? Mereka sudah kami kembalikan kepada yang lebih berhak. Itulah barangkali maksud Kakang Wiragati. Betul, ya betul. Memang itu yang kusutkan. Maka sekarang rasa lega, karena tidak perlu repot-repot mengurus mereka. Hanya kau tidak boleh meninggalkan daerah kami sebelum urusan kita selesai. Tunggu. Aku ingin keterangan yang lebih jelas mengenai mereka, dua orang kawanku itu. Dengar, anak muda. Semalam telah datang serombongan orang yang berasal dari desa tempat tinggal kawanmu itu. Mereka ke balai desa dan menanyakan perihal dua orang warganya yang telah membuat cemar desa mereka, yang sekarang melarikan diri dari tempat asalnya. Lalu kalian memberitahu, begitu? Ya, tentu saja. Kami pun tidak ingin desa kami menjadi sarang pelarian orang-orang terkutuk seperti mereka itu. Maka kami pun lantas melaporkan apa adanya. Dua orang temanmu itu segera ditangkap. Dan barangkali sekarang itu mereka sedang dalam perjalanan pulang ke desa mereka kembali. Kalian kejam. Seharusnya kalian menutupi rahasia pelarian mereka. Kami tidak sudi ikut menanggung perbuatan aib mereka. Kami tidak sudi membeban dosa mereka. Manusia sok suci. Seenaknya saja bicara tentang dosa. Kalian lupa perbuatan apa yang hendak kalian lakukan semalam pada wanita temanku itu? Iya, kami sudah lupa. Dan kami memang tak ingin mengingatnya. Buat apa mengingat perempuan lacur itu? Baiklah. Soal itu terserah pendapat kalian. Sekarang minggirlah.
Aku mau lewat. Silahkan kalau mau lewat. Ayo, lewatlah. Terima kasih. Iya. Hei, dengar. Sesungguhnya aku tidak menyukai jalan kekerasan seperti ini. Tapi rupanya kalian yang memaksa. Baik, ayo kita mulai. Sementara itu di Goa Kapakisan, Retno Marlangan duduk merenungi nasibnya yang ditinggal pergi Pangeran Jayakusuma. Telah 3 malam dia berada di goa itu dan mengharap Pangeran Jayakusuma segera kembali. Tempat ini terasa sepi. Semenjak kecil aku tinggal di sini. Aku sudah terbiasa bersahabat dengan kesunyian. Tapi sekarang ini, aku benar-benar merasa kosong. Semuanya kelihatan hampa tanpa arti lagi. Yang Maha Agung, kuatkanlah hatiku ini. Cobaan yang kau berikan kali ini terasa berat sekali. Kehampaan ini rasanya semakin menghimpit. Kusuma, mengapa kau belum juga kembali, Kusuma? Apakah kau marah padaku? Baiklah, marahlah, caci makilah aku. Tapi kembalilah Jayakusuma, kembalilah. Tak tahan lagi aku menunggu kehadiranmu kembali. Ya, Retno Marlangan memang tak tahan lagi tinggal lebih lama di Goa Kapakisan. Semua kenangan manis bermunculan kembali dan hatinya serasa hancur berkeping-keping. Karena itu, dia memutuskan untuk meninggalkan Goa Kapakisan malam itu juga. Hampir kering rasanya. Air mataku meratapi kesedihan ini. Gunanya sebuah tangis. Lebih baik aku pergi mencari Jayakusuma. Sampai ke ujung dunia pun, aku tak akan berputus asa untuk mendapatkanmu kembali, Kusuma. Sementara itu, pertarungan antara Pangeran Jayakusuma melawan para pengeroyoknya masih berlangsung seru. Hal itu karena Pangeran Jayakusuma belum lagi mengerahkan seluruh kepandaiannya. Dia hanya sekali-sekali saja menyerang untuk memecah perhatian 8 orang lawannya. Dia lebih banyak bertahan sambil kadang-kadang berkelit menghindar. Wiragati merasa kesal melihat cara Pangeran Jayakusuma bertarung. Mundur! Mundur! Hentikan! Hentikan! Tak ada gunanya kita bertempur dengan cara seperti ini. Takkan ada kesudahannya. Apakah kau keturunan bajing loncat? Kepandaianmu hanya melompat ke kiri ataupun ke kanan. Barangkali benar aku keturunan bajing loncat. Tapi bukankah lebih hina keturunan semut merah yang hanya berani main keroyok? Jadi kau merasa gentar? Kau merasa takut menghadapi kami? Kau lihat sendiri aku masih berada di sini. Kalau takut tentu aku sudah kabur sejak tadi, Wiragati. Bagus. Jadi kau masih belum mau menyerah. Tapi lihat. Sekarang kami tidak akan memberi ampun lagi. Hanya ada pilihan bagimu sekarang, anak muda. Menyerah atau kami cincang beramai-ramai. Sayang sekali aku tidak memilih dua-duanya. Kau akan membuktikan kata-kataku itu. Ayo, cabut pedang kalian masing-masing. Kita sudahi perlawanan anak muda yang sudah bosan hidup ini. Iya.
Kali ini Pangeran Jayakusuma merasa kerepotan. Dia terpaksa meningkatkan kegesitannya untuk menghindari sambaran-sambaran pedang yang datang beruntun. Suatu ketika, dia benar-benar merasa terpojok dan dia agak lengah. Pada saat itu, pedang Wiragati datang menyambar dengan ganasnya. Pangeran Jayakusuma berusaha melompat ke samping, tapi terlambat. Lihatlah kawan-kawan. Ujung pedangku telah menggores lengan kanannya. Darahnya mulai menetes membasahi pakaiannya. Nah, kalau dia belum juga bau menyerah, tentu sebentar lagi akan menjadi bangkai. Anak muda. Kau lihat sendiri kami bertempur menggunakan senjata tajam. Mengapa kau tidak segera mencabut pedangmu itu, Apakah kau mengira dapat merobohkan kami satu persatu dengan tangan kosong? Kau memang sombong. Dan hal itu akan membuatmu semakin celaka, anak muda. Baiklah. Aku terima saran dari Janapati. Karena kalian semua sudah menggunakan senjata tajam, sekarang aku pun terpaksa menggunakan senjata tajam. Tangan kanan Pangeran Jayakusuma pelan-pelan bergerak ke arah hulu pedang Pancakumara. Mata pedang itu berkilat-kilat menyilaukan begitu keluar dari sarungnya. Di samping indah buatannya, pedang itu pun nampak angker berwibawa. Nah, saudara pendengar, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silakan menunggu kelanjutan kisah Pangeran Jayakusuma ini pada episode berikutnya, yang dipersembahkan oleh Revagan, tablet anti-flu buatan Bayer, manjur dan cepat kerjanya. Sampai jumpa.